Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi ma sya Allah, la yasukul khaira illallah. Bismillahi ma sya Allah, la yasrifa su'a illallah. Bismillahi ma sya Allah, ma kana min ni'matin famin Allah. Bismillahi ma sya Allah, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah alladhi hadana lihadha wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammad al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Ya Fattah ya Alim, Ya Fattah ya Alim, Ya Fattah ya Alim, iftah alaina futuhal arifin. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdhal mursalin wa ilham malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Ya Rabb bil Mustafa, Ya Rabb bil Mustafa, balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. La'alla rahmata rabbi hina yaksimuha ta'ti ala hasabil isyani fil kisami. Amin ya rabbal alamin. Amma ba'd, al-mukarramun wal muhtaramun, para sadatul habaib, para kiai, para alim ulama, para sepuh, para asatid wal asatidat, para tokoh agama, para tokoh masyarakat, para bapak, para ibu, para pemuda dan pemudi, hafizakumullah wa ra'akum wa kathara amthalakum wa mata'anallah bituli hayatikum syarifah. Akhussu bi dzikrihim kepada khadim majlis ta'lim Habibir Rasul Anfasiyah Ad-da'i ilallah Al-Habib Umar bin Abdullah Al-Attas, hafidhahullah wa ra'ah wa kathara amthalah wa mata'anallah bituli hayatihi syarifah. Kita doakan beliau semoga Allah berikan sehat wal afiyah, panjang umur fi ta'atillah, amin ya rabbal. Dan juga kepada para habaib yang lainnya, Al-Habib Ahmad bin Ibrahim As-Segaf, dan para habaib yang lainnya, Habib Aziz, dan para habaib yang lainnya. Kita doakan mudah-mudahan para habaibnya kita Allah berikan sehat wal afiyah, panjang umur fi ta'atillah, amin ya rabbal. Juga khalinan yang datang dari Pekalongan ini tapi udah netap di daerah Cilengsi, yaitu Al-Habib Zain bin Abdurrahman Al-Attas. Kita doakan mudah-mudahan beliau dimurahkan jodohnya oleh Allah. Kok kurang kencang ini aminnya ini? Mudah-mudahan dimurahkan jodohnya, dipanjangkan usianya dalam keadaan taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, amin ya rabbal alamin. Dan tak lupa kepada guru kita Kiai Haji Hasan Basri dan juga Al-Ustadz Dede bin Hud yang baru saja menyampaikan akan ilmu dan tausiahnya. Kita doakan beliau semoga Allah berikan sehat wal afiyah, Allah panjangkan usianya dalam keadaan taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kepada Ustadz Asef Saifullah dan juga tokoh agama, tokoh masyarakat, aparat pemerintah Kampung Poncol, Desa Pasir Sari, Cikarang Selatan, dan juga Ustadz Rian dan para asatid yang lainnya. Kita doakan mudah-mudahan guru-guru kita Allah berikan sehat wal afiyah, panjang umur fi ta'atillah, amin ya rabbal alamin. Dan tak lupa
kepada para panitia, para donatur yang menjadi wasilah terselenggaranya ini acara. Kita doakan mudah-mudahan mereka semua Allah berikan sehat wal afiah, Allah mudahkan segala urusannya, Allah luaskan rezekinya, Allah mudahkan segala urusannya, Allah panjangkan usia dalam keadaan taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita semua yang hadir pada malam hari ini kita tidak bubar dari tempat ini, melainkan mudah-mudahan segala hajat kita digabul oleh Allah. Yang sakit mudah-mudahan Allah angkat segala penyakitnya, yang lagi dalam keadaan kesulitan mudah-mudahan dimudahkan segala urusannya, yang udah waktunya untuk menikah mudah-mudahan dimurahkan jodohnya, yang udah menikah belum mendapati keturunan mudah-mudahan cepat mendapatkan keturunan, yang udah mendapati keturunan mudah-mudahan Allah jadikan anak keturunan yang saleh dan salehah, yang anaknya sedang menuntut ilmu mudah-mudahan mendapatkan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang mengantarkannya kesuksesan di dunia, kebahagiaan kelak nanti di akhirat. Dan mudah-mudahan tidak kita bubar dari tempat ini sebagaimana Allah sampaikan kita di bulan Rajab, Allah sampaikanlah kami di bulan Sya'ban, Allah sampaikanlah kami di bulan suci Ramadan, sehingga insyaallah ketika kita masuk di bulan suci Ramadan sebagaimana Allah sampaikan kita di bulan Rajab, di bulan Sya'ban, mudah-mudahan kita disampaikan di bulan suci Ramadan yang akan datang. Amin ya rabbal, amin ya rabbal, amin ya rabbal alamin. Itu doa yang warid dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma fakama ballaghtana Rajab faballighna Sya'ban wa Ramadan. Ini kita di bulan Sya'ban. Ketika nanti masuk di bulan Ramadan, Allahumma fakama ballaghtana Rajab wa Sya'ban faballighna Ramadan. Ya Allah, sebagaimana Engkau sampaikan kami di bulan Rajab, di bulan Sya'ban, ya Allah sampaikanlah kami ke bulan suci Ramadan yang akan datang. Amin ya rabbal, amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah. Ini hujan Masya Allah ini. Mudah-mudahan ini hujan membawa berkah. Mudah-mudahan tetesan air ini menjadi saksi kelak nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Kira-kira kalau di sini acara selesai sampai jam berapa, Habib? Jam 2. Saya pernah sekali Ibu diundang di daerah Jonggol. Saya ini bukan dari Jonggol aslinya. Saya asli dari Cilengsi. Saya lahir di kampung, namanya tadi yang udah disampaikan Ustaz Irfan, namanya Kampung Cipicung. Saya asli dari kampung. Orang tua asli dari Tenabang. Tahu Tenabang? Jakarta Pusat ya. Itu yang 1 meternya lumayan harganya itu. Benar tidak? Pindah ke Bekasi tahun 89, Abah pindah ke Kampung Cipicung. Alhamdulillah lahir kita di sana. Abah punya anak 10 kurang lebihnya. Yang hidup 10, yang meninggal 3. Tadinya mah 13. Makanya mudah-mudahan yang hadir pada malam hari ini anak-anaknya pada banyak semuanya. Tapi banyak yang thayyib, anak banyak tapi yang berbakti. Amin ya rabbal alamin. Saya pernah diundang di daerah Jonggol, sedikit cerita. Terus kita hadir pas penceramah kedua sambil menunggu penceramah terakhir. Saya yang suruh ngisi, dimulainya dari jam 11. Jam 11 malam. Ternyata penceramah yang terakhir nggak datang-datang, Bu. Sampai jam 12 belum juga hadir. Sampai ke jam 1 juga belum hadir. Sampai ke jam 2, jam 2:04 baru tiba itu penceramah terakhir. Itu jamaah Masya Allah, Alhamdulillah, emang yang ditunggu itu. Selesai pembicara penceramah yang terakhir jam 3:04 kurang lebihnya. Ini mudah-mudahan Anda bilang itu diundang, mudah-mudahan awal dan akhir. Mudah-mudahan nggak terulang di sini lagi insya. Sebentar aja dah kita mah. Tadi mah udah dijelaskan gamblang udah. Mudah-mudahan apa yang Al-Fagir sampaikan bermanfaat khususnya kepada diri Al-Fagir dan kepada antum-antunna semuanya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah. Kita sekarang di bulan Sya'ban. Di dalam riwayat Nabi Muhammad SAW beliau bersabda, Rajab syahrullah, wa Sya'ban syahri, wa Ramadan syahru ummati. Bulan Rajab adalah bulannya Allah, wa Sya'ban
dan Sya'ban adalah bulanku, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa Ramadan syahru ummati. Bulan suci Ramadan adalah bulan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita sekarang di bulan Sya'ban. Dikatakan man awwada nafsahu fi Sya'ban bil ijtihad faza fi Ramadan bi husnil i'tiyad. Man awwad, siapa orang yang udah melatih nafsahu, dirinya, jiwanya, fi Sya'ban, di bulan Sya'ban ini. Dengan apa? Bil ijtihad, dengan bersungguh-sungguh, dengan melawan hawa nafsunya. Dia menjalani apa yang telah diperintahkan oleh Allah dan menjauhi akan segala apa yang dilarang oleh Allah. Dan dia juga memaksimalkan kesempatan-kesempatan akan kemuliaan-kemuliaan yang ada di bulan Sya'ban. Karena dikatakan oleh sebagian ulama bahwa kemuliaan di bulan Rajab itu terletak di 10 pertama. Li ajli awwali lailatin minhu, karena di malam pertama daripada bulan Rajab merupakan salah satu daripada 5 malam. Doa seorang mukmin tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bulan Sya'ban, kata para sebagian ulama, beliau mengatakan kemuliaan di bulan Sya'ban itu terletak di 10 pertengahan. Li ajli lailatul nisf min Sya'ban, karena di pertengahan malam ke-15 daripada bulan Sya'ban, atau yang dinamakan nisfu Sya'ban, merupakan salah satu daripada 5 malam. Doa seorang mukmin tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bulan suci Ramadan itu kemuliaannya terletak di 10 al-akhir. Kenapa? Karena di dalam 10 terakhir daripada bulan suci Ramadan ada malam ganjil daripada akhir bulan suci Ramadan, malam yang lebih utama daripada 1000 bulan, atau malam Lailatul Qadar. Insyaallah dikatakan man awwad nafsahu fi Sya'ban bil ijtihad, diawali di bulan Sya'ban dengan dia bersungguh-sungguh, malam dan harinya dia nggak sia-siain. Karena setelah Nabi Muhammad melaksanakan puasa di bulan suci Ramadan, Nabi sering berpuasa di bulan Sya'ban. Pernah ditanya oleh sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akhirnya dikatakan oleh Nabi Muhammad, karena di malam di bulan Sya'ban itu amal akan disodorkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Aku ingin ketika disodorkan amalku, aku pun dalam keadaan berpuasa. Makanya salah satu yang dianjurkannya, di samping kita menghidupkan di malam pertengahan daripada bulan Sya'ban, adat daripada kebiasaan orang tua kita, kalau udah tiba malam pertengahan daripada bulan Sya'ban, kita membaca surah Yasin dengan niat yang pertama, biniyati tulul umur, mudah-mudahan dengan membaca surah Yasin Allah panjangkan usia kita. Yang kedua, bidaf'il balaya, mudah-mudahan dijauhkan dari segala bencana. Yang ketiga adalah al-istighna 'anil nas, mudah-mudahan hati kita ini enggak condong sepenuhnya kepada manusia, tapi kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia berijtihad, bersungguh-sungguh di bulan Sya'ban, faza fi Ramadan bihusnil i'tiyad. Ini yang kita inginkan. Nabi Muhammad dari bulan Rajab meminta kepada Allah agar diberikan keberkahan di bulan Rajab, agar diberikan keberkahan di bulan Sya'ban. Yang beliau inginkan mudah-mudahan disampaikannya kita ke bulan suci Ramadan. Ada tambahan doa daripada Al-Habib Salim bin Abdullah bin Umar Syatiri, doa yang telah dipanjatkan oleh Nabi Muhammad dengan tambahan wa'inna 'alal qiyam wasiyam. Ya Allah, berikanlah pertolonganmu sehingga kami bisa menghidupkan daripada malam-malam mulia yang ada di bulan Rajab, sehingga kami bisa menghidupkan di malam-malam mulia yang ada di bulan Sya'ban, sehingga kami bisa menghidupkan di malam-malam mulia yang ada di bulan suci Ramadan, dan juga diberikan pertolongan dan meminta kita kepada Allah agar mendapatkan pertolongan, sehingga di bulan Rajab kita sudah membiasakan melaksanakan puasa sunnah ketika masuk di bulan Sya'ban, sehingga sudah membiasakan dia puasa di bulan Sya'ban, sehingga kalau sudah dia ijtihad bersungguh-sungguh dari bulan Sya'ban, faza fi Ramadan bihusnil i'tiyad, dia akan beruntung. Kata ulama, faz
Beruntung dia. Apa yang diberuntungin? Fi Ramadan bihusnil i'tiyad, dengan sebaik-baiknya persiapan menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Pertanyaannya, ketika tibanya bulan suci Ramadan, apa kita termasuk daripada hati yang dipenuhi sanubarinya oleh Allah, kegembiraan menyambut datangnya bulan suci Ramadan? Apa kita termasuk daripada golongan tersebut? Karena di dalam riwayat, man fariha bidukhuli Ramadan, orang yang gembira. Pertanyaannya, orang gembira itu mudah atau sulit? Gembira itu mudah atau sulit? Mudah sulit. Nggak bisa kita katakan mudah, nggak bisa kita katakan susah. Semuanya nggak lepas daripada inayah, pertolongan dan taufik hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga dari sekarang nih kita udah alhamdulillah di bulan Sya'ban, walaupun Rajab udah lewat, tapi di bulan Sya'ban masih aja ada tetap merayakan peringatan Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tujuannya biar kita bisa berkumpul. Ini karena merupakan syiarnya Allah, wa man yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwa'il qulub. Wa man yu'azzim, siapa orang yang mengagungkan akan syiar Allah, maka itu merupakan daripada ketakwaan hatinya. Di mana sih letak takwa? Galak at-taqwa hahuna. Letak takwa itu bukan dari pakaian, bukan dari poster tubuh. Oh, orang yang lebih tinggi berarti orang yang lebih bertakwa. Bu, penghuni sorga itu tingginya berapa meter, Bu? Berapa ziro? Penghuni sorga, kan ibu pengen masuk sorga gak, Bu? Harus tahu ini penghuninya tingginya seperti apa. Tingginya 60 ziro. Berapa 60 ziro? Sama seperti tingginya Nabi Allah Adam, 30 meter. Berapa? 30 meter. Kira-kira di daerah Cikarang ini ada gak orang yang tingginya jangan lu 30 meter, 3 meter aja dah. Ada gak, Bu, kira-kira ada perempuan tengah malam samping pohon bambu tingginya 3 meter, pakai mukena putih lagi? Kalau nggak kabur itu, benar tidak? Tingginya setara dengan tingginya Nabi Allah Adam, 60 ziro, 30 meter. Umurnya setara dengan umur Nabi Allah Isa ketika diangkat oleh Allah. Berapa? 33 tahun. Berapa? 33 tahun. Makanya di sorga tidak ada orang itu yang tua akan menjadi muda. Makanya di dalam kitab Tanbihul Ghafilin disebutkan itu salah satu kemuliaan yang Allah berikan kepada umat Nabi Muhammad. Kebanyakan anggota tubuhnya mereka itu sighar. Poster tubuhnya itu kecil. Kenapa kok kecil? Agar ringan biaya kehidupannya. Bu, ibu kan yang tahu nih harga-harga bahan. Iya. Atau anak-anak hadroh tahu kan berapa harga koko seragamannya? Bayangin, Bu, kalau seandainya tingginya 30 meter tuh biaya beli bajunya habis berapa, Bu? Ada di kitab Tanbihul Ghafilin disebutkan. Allah memberikan kemuliaan kepada umat Nabi Muhammad SAW. Poster tubuhnya nggak tinggi, kecil-kecil. Agar apa? Agar ringan biaya kehidupannya. Itu baru baju, gimana celananya? Asyuf. Bukan hanya dari pakaian, makannya. Ibu, kita ini paling banyak makan berapa nampan sendiri? Ada yang di sini, Bu, kalau datang acara 1 nampan sendiri, Bu. Ada di sini. Ilok, ilok. Paham gak ilok ini? Paham ilok? Bahasa kampung kita gitu, ilok katanya. Itu baru makannya, gimana minumnya? Asyuf. Sehingga barometernya orang mulia di sisi Allah bukan daripada pakaian dan poster tubuh. Barometernya Allah kepada hamba, innallaha la yanzur ila suwarikum wala ila ajsamikum walakinallah yanzur ila qulubikum wa niyatikum, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga letak takwa,
Pernah Sayyidina Ali karramallahu wajhah lama su'il ani taqwa faqala at-taqwa wal khawfu minal jalil. Takwa adalah takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya dikatakan man izdada ilman wa lam yazdad hudan lam yazdad minallah illa bu'da. Man izdada ilman, siapa orang yang bertambah akan ilmunya, wa lam yazdad hudan, dan tidak bertambah ketakwaan dia kepada Allah, lam yazdad minallah illa bu'da, tidak bertambah kedekatan dia kepada Allah kecuali dia itu jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata Sayyidina Ali, at-taqwa huwal khaufu minal jalil. Yang kedua, wal amalu bitanzil, mengamalkan akan apa yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kuncinya kalau ingin selamat dari segala fitnah, selamat daripada kesesatan, berpegang teguh dengan dua perkara tersebut. Inni tarikum fikum thaqalain ma in tamassaktum bihima lan tadillu min ba'di abada, kitabullah wa itrati ahla baiti. Aku telah tinggalkan kepada kalian dua perkara, ma in tamassaktum bihima lan tadillu min ba'di abada. Jika kalian berpegang teguh dengan dua perkara, niscaya kalian tidak akan tersesat min ba'di, dari setelah meninggalnya Nabi Muhammad, abadan, selama-lamanya. Yang pertama, berpegang teguh dengan kitab suci Al-Qur'an, kitabullah. Yang kedua, itrati ahla baiti, berpegang teguh dengan anak keturunan zuriyah baginda Nabi Muhammad. Asyuf, dikatakan man hubba syiban saluha syanuh. Kalau udah ada orang tua min al-bait Nabi Muhammad, cinta aja, apalagi sampai dicintai. Asyuf, saluha syanuh, budi pengertinya akan baik. Baru cinta doang. Dalam riwayat yang lain, sunnati, berpegang teguh dengan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wal amalu bitanzil. Yang ketiga, wal qanaa'atu bil qalil, menerima qanaa'ah akan pemberian Allah Subhanahu wa taala, diawalinya dari yang sedikit. Yang keempat, wal isti'dadu li yaumir rahil. Taqwa, kata Imam Ali karramallahu wajhah, adalah mempersiapkan, membekali untuk menghadapi hari akhir, menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah, sampai di sini udah cukup? Udah. Ya udah. Sampai sini aja. Ya udah, sampai sini aja. Mudah-mudahan apa yang Al-Fagir sampaikan bermanfaat, khususnya kepada diri Al-Fagir dan kepada antum-antunna semuanya. Allahumma ja'alna hadza jam'an marhumah wa tafarruqan min ba'dih tafarruqan ma'sumah. Allahumma la taj'al minna wa la 'anna syaqiyan wa la mahrumah. Terakhir ada doa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad kepada istrinya Sayyidina Aisyah. Yang Sayyidina Aisyah di saat itu ayahnya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq terlilit dengan hutang. Enggak lama kata Sayyidina Abu Bakar, hal sami'ti min Rasulillah du'aan kana yu'allimunah. Wahai Aisyah, apa engkau pernah mendengar satu doa yang telah diajarkan oleh Nabi Muhammad kepada kita? Kalau na'am, katanya. Disebutkan apa yang telah disampaikan oleh Nabi Allah Isa. Kalau seandainya ada salah satu di antara kalian memiliki hutang sebesar gunung, kemudian membaca ini doa, semua hutang-hutangnya akan terlunas. Akhirnya oleh Sayyidina Abu Bakar didengar akan apa doa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad melalui akan lisan Sayyidina Aisyah. Akhirnya enggak lama kemudian falam yalbath illa yasiran qadallahu anhu. Enggak lama kemudian setelah Sayyidina Abu Bakar mengamalkan akan doa tersebut, hutang yang ada pada Sayyidina Abu Bakar semuanya terlunasi. Pengen enggak, Bu? Pak? Oh, di sini mah enggak ada yang pada punya hutang. Makanya kalau punya hutang catat dah. Nabi Muhammad enggak mau nyolatin jenazah yang terlilit dengan hati-hati, jangan dientengin. Emang dikatakan awwaluhu syahamah. Orang kalau berhutang awalnya doang dia bangga yang luar biasa, bawa duit 100 juta, bawa duit 1 miliar, tapi wa awsatuhu nadamah. Di pertengahannya udah menyesal, kenapa saya minjam? Tapi kan enggak hanya sampai di penyesalan doang, wa akhiruhu gharamah, akhirnya harus dia mengganti akan hutang tersebut. Makanya mudah-mudahan dengan doa wasilah baginda Nabi Muhammad, semua yang hadir hutang-hutangnya mudah-mudahan terlunasi dengan izin Allah. Tapi ini bagi yang terlilit, bukan anjuran. Ini yang sudah terlanjur, bukan anjuran. Allahumma farijal ham
kashifal gham, mujibah da'watal muttarrin, rahmanad dunya wal akhirah wa rahimahuma, anta tarhamuna farhamna rahmatan tughnina biha amman siwak. Kata para ulama dibaca setiap hari asyra marrat, 10 kali. In sahhatil ijazah ajaztukum, gulu gabilna al ijazah. Mungkin ini yang Al-Fakir bisa sampaikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.